Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munawarah dengan NIM 240930811030 dari kelas 243B Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Video kali ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu Pak Adi SEMM. Di sini, saya akan menyampaikan hasil resume materi kelompok 5 kelas Manajemen 243A dan 243B dengan judul materi Rekrutmen Tenaga Kerja. Langsung saja, yuk kita simak video. Rekrutmen tenaga kerja merupakan proses krusial dan langkah awal dalam fungsi penyediaan staf dalam manajemen sumber daya manusia. Secara umum, rekrutmen didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan mencari dan menarik pelamar yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi atau jabatan kosong dalam organisasi secara efektif. Tujuan utama dari rekrutmen bukanlah sekedar mengisi kekosongan, melainkan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sejumlah besar kandidat berkualitas yang memadai. Kumpulan pelamar ini nantinya akan disaring melalui proses seleksi, sehingga meningkatkan peluang perusahaan untuk menemukan individu yang paling cocok, kompeten, dan memiliki potensi untuk berhasil dalam pekerjaan serta beradaptasi dengan budaya perusahaan. Proses rekrutmen yang efektif harus mempertimbangkan berbagai sumber potensial untuk menarik pelamar yang secara garis besar dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal meliputi promosi, transfer, dan job posting kepada karyawan yang sudah ada di dalam organisasi. Keuntungan menggunakan sumber internal adalah waktu adaptasi yang lebih singkat, karena mereka melihat adanya jalur karir yang jelas. Sebaliknya, sumber eksternal melibatkan pencarian kandidat dari luar organisasi, seperti melalui iklan media massa, job fair, lembaga pendidikan, kantor penempatan kerja, agen tenaga kerja, headhunter, dan platform rekrutmen digital. Penggunaan sumber eksternal dapat membawa ide, perspektif, dan keterampilan baru yang mungkin tidak dimiliki oleh tenaga kerja internal. Meskipun prosesnya seringkali lebih mahal dan memakan waktu lebih lama, proses rekrutmen biasanya melalui beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan dan perencanaan SDM untuk menemukan posisi apa yang kosong dan kualifikasi yang dibutuhkan berdasarkan analisis pekerjaan. Tahap selanjutnya adalah menentukan sumber daya dan metode rekrutmen yang paling tepat untuk menjangkau target pelamar. Setelah itu, dilakukan aktivitas pencarian dan penarikan pelamar secara aktual melalui metode yang dipilih. Proses ini diakhiri dengan pengumpulan dan peninjauan awal surat lamaran atau resume untuk membuat kumpulan pelamar siap diseleksi. Meskipun terlihat tegas, rekrutmen menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup citra dan daya tarik perusahaan, kebijakan kompensasi, serta ketersediaan anggaran. Faktor eksternal meliputi kondisi pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, praktik rekrutmen pesaing, dan regulasi pemerintah terkait ketenaga kerjaan, yang semuanya dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam menarik kandidat terbaik. Di era modern, rekrutmen semakin menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dengan munculnya transformasi digital yang menuntut perusahaan untuk memanfaatkan teknologi seperti applicant tracking system, artificial intelligence untuk screening awal, dan employer branding yang kuat di dunia maya. Perusahaan harus beradaptasi untuk menarik generasi baru tenaga kerja dengan memberikan penawaran yang holistik, termasuk peluang pengembangan diri dan fleksibilitas kerja. Penting untuk dicatat bahwa rekrutmen dan seleksi adalah dua fungsi yang berbeda, namun saling terkait erat. Rekrutmen berfungsi sebagai generator atau penghasil pelamar, sedangkan seleksi berfungsi sebagai fitur atau penyaring. Keberhasilan proses seleksi, yaitu mendapatkan karyawan yang tepat, sangat bergantung pada kualitas output dari proses rekrutmen. Oleh karena itu,
Strategi rekrutmen yang baik dan terarah merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan organisasi dapat mempertahankan keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusia yang unggul. Itulah ilmu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.